Bagaimana peran orang tua menghadapi adiksi gadget pada anak dan remaja? Sobat Jiwa Anak Remaja, izinkan saya, Roy Kekalalo, psikiater anak dan remaja, mengantarkan usulan kepada sobat semuanya tentang bagaimana peran orang tua menghadapi adiksi gadget pada anak dan remaja. Tema peran orang tua menghadapi adiksi gadget pada anak dan remaja ini merupakan salah satu tema dari Update on Child and Adolescent Psychiatry Surabaya 2020 atau UCAPS 2020 pada bulan September yang lalu yang diselenggarakan oleh program studi subspesialis atau spesialis 2 Psikiatri Anak dan Remaja Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya yang direkam melalui Zoom dengan seizin panitia UCAPS 2020. Saya Roy Tony Kalalo, mohon izin untuk men-share tema yang mungkin revolusioner, realistis, mungkin romantis gitu, dan semoga tetap bernilai klinis mengenai peran orang tua menghadapi adiksi gadget yang silakan bisa dipertimbangkan materi ini termasuk juga kita butuh banyak diskusi untuk memperkaya materi ini sebagai barangkali salah satu sumber konseling kepada keluarga, kepada orang tua khususnya Terima kasih kalau misalkan bisa dipertimbangkan. Nah, untuk agenda slide berikutnya yang akan kita sama-sama diskusikan, sekali lagi saya mohon izin untuk men-sharekan, yaitu 3 agenda tentang pendahuluan dan 2 peran orang tua, yaitu peran pencegahan dan peran intervensi. Berikutnya quotes yang cukup menghebohkan saat itu. Nah, ada quotes dari, silakan slide berikutnya, dari Steve Jobs di New York Times article, "We limit how much technology our kids use at home." Bagaimana seorang giant di bidang IT mengatakan hal ini. Dan bukan hanya Steve Jobs sebenarnya, tetapi juga Bill Gates dan mungkin beberapa orang lainnya yang ada di Silicon Valley yang punya usaha atau aktivitas di bidang IT melakukan hal ini Ini semoga bisa juga menginspirasi kita semua khususnya di bidang psikiatri dan kesehatan mental secara umum. Selanjutnya untuk mendahului, next, tema tentang bagaimana peran orang tua adalah keywords-nya di fokus yang baru dalam pengasuhan. Berikutnya, fokus baru dalam pengasuhan karena meskipun akses media informasi menyebar dengan cepat dan sangat banyak, saudara sekalian dan partisipan yang terhormat, dampaknya ternyata masih belum berpengaruh pada cara pengasuhan orang tua. Ini National Survey tahun 2014. Berikutnya, kita melihat bahwa penggunaan gadget atau media oleh anak-anak ternyata bukan perhatian utama orang tua dengan anak-anak dalam kelompok usia 8 tahun ke bawah begitu, masih di referensi yang sama dibandingkan dengan masalah global yang lebih besar seperti kesehatan dan pendidikan. Jadi tampaknya kita sebagai orang tua memberikan perhatian kepada kesehatan dan pendidikan di dalam kurikulum begitu pengasuhan, dan belum menyentuh kepada aspek gadget ini. Selanjutnya, kita melihat bahwa ternyata meskipun memang dalam pengasuhan belum masuk terkait dengan gadget ini, tapi orang tua sudah jelas merasa khawatir tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Beberapa pembicara sebelum saya memberikan banyak sekali bukti-bukti dari referensi tentang hal ini. Orang tua yang peka umumnya biasa mengetahui ada sesuatu yang kurang pas mungkin terkait dengan keterampilan sosial dari anak-anak mereka, mungkin juga melihat kecanduan dalam definisi mereka seperti yang di-sharekan oleh Pak Stefanus kemarin serta orang tua melihat hubungan antara penggunaan gadget dan kurangnya aktivitas fisik, khususnya di masa pandemi ini. Ada mungkin fenomena, barangkali masih dalam penelitian ada peningkatan berat badan yang signifikan pada anak-anak, mungkin karena sedentary condition jadi mager atau kurang banyak aktivitas dan
dominannya waktu yang dipergunakan di gadget. Berikutnya. Nah, karena sudah jelas ya smartphone itu sangat pesat ya, hampir tiap bulan mungkin ya. Ada versi-versi terbaru, tiap tahun selalu update yang membuat kita selalu mengupdate aplikasi terbaru. Orang tua melihat ada keuntungan, ada risiko ya. Dan masih ada persepsi yang terbelah gitu ya, mana yang lebih menguntungkan, mana yang risiko, dan ini sering menimbulkan konflik. Karena biasanya memang anak-anak melihat keuntungannya saja, sementara mungkin orang tua yang mengamati anak-anak melihat juga risikonya. Istilah ini PMPI mirip dengan yang dipergunakan Prof. Lestari kemarin pada keynote speaker-nya tentang problematic smartphone use atau PSPU ya. Kalau saya menggunakan istilah PMPI, dua istilah sering digunakan ya di dalam menunjukkan masalah gadget problems ini. Muncul karena memang pengaruh yang besar dari gadget atau mobile phone, smartphones gitu terhadap kognisi, cara berpikir anak-anak, cara anak-anak berespon. Emosional ini terlihat ya, makin adanya irritable gitu, dan perilaku ya, termasuk ya berbagai macam hal-hal yang mungkin mengarah ke sikap menentang, bahkan perilaku antisosial atau keterlibatan lebih di dalam sosial media yang merugikan. Nah, kemudian berikutnya, ya. Nah, ternyata memang ya penggunaan media dan teknologi dari orang tua sendiri nah, akan membentuk lingkungan media untuk rumah tangga yang memengaruhi waktu yang dihabiskan anak dengan gadgetnya begitu, dengan medianya. Jadi pendahuluan kita ini seharusnya membuat kita sebagai klinisi atau mungkin juga sebagai orang tua untuk mengecek juga ke dalam diri kita bagaimana penggunaan media dan teknologi dari kita ya. Dan ini udah beberapa kali disampaikan oleh pembicara sebelumnya, termasuk dari pengalaman Pak Stefanus kemarin. Ya, selanjutnya. Gadget as a family affair ya. Jadi teknologi media, baik yang lama maupun yang baru, di antara banyak alat yang berbeda, itu secara aktif digunakan. Nah, ini kita bisa melihat juga di antara klien atau pasien, atau kita juga sebagai orang tua mempergunakan gadget untuk mendidik, mendisiplinkan, memberi penghargaan, atau menenangkan anak-anak. Jadi ya mungkin saja ada keluarga yang tidak bertengkar, tidak ada konflik gitu. Karena penggunaan media ini telah menjadi suatu family affairs gitu ya, urusan keluarga. Nah, istilah affairs ini mungkin kita bisa gunakan sebagai hal yang positif. Misalkan memang keluarga mempergunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Tapi mungkin saja tetap ada risiko untuk penggunaan yang bisa membahayakan atau merugikan. Tapi sebenarnya bisa juga kalau kita melihat istilah affair dalam negatif ya, bahwa telah terjadi mungkin semacam gitu perselingkuhankah begitu ya dengan gadget ya. Artinya ayahkah atau ibukah atau anak-anak jauh lebih dekat dengan media atau gadget ini ya, dibandingkan di antara mereka sendiri begitu. Nah, dan ini ketika kemudian menjadi hal yang tampaknya biasa, aspek parenting yang memasukkan gadget ini menjadi begitu terabaikan. Ya. Nah, karena itu selanjutnya ya. Ya. Kondisi anak-anak menuntut lebih banyak waktu dengan media gadget itu akan berhadapan dengan orang tua yang memegang kendali. Orang tua yang mungkin tidak aware itu akan memberikan banyak ya, secara tidak sadar ya, atau tidak sengaja gitu, kesempatan untuk anak-anak akhirnya mempergunakan media atau gadget yang menurut mereka positif, tapi tentu saja banyak hal negatif yang ada di balik penggunaan media atau gadget ini. Nah, kita akan melihat di slide berikutnya langsung kepada peran pencegahan dan peran intervensi. Jadi saya mengusulkan adanya fokus baru, memasukkan aspek gadget ini ya ke dalam kurikulum pengasuhan ya, yang diupdate sendiri baik oleh klinisi atau pemerhati kesehatan jiwa termasuk orang tua, dan peran orang tua yang lebih mendalam ya, yang bisa juga kita katakan seperti terapis juga ya. Nah, slide berikutnya tentang peran pencegahan ada 3 ya berikutnya untuk peran pencegahan. Yang pertama adalah pemahaman dan kesadaran awal. Ini juga sama seperti bagian pendahuluan tadi. Orang tua perlu untuk memahami persepsi diri sendiri, utamanya dari diri orang tua. Kita membantu orang tua untuk mengenali bagaimana persepsi orang tua terhadap penggunaan gadget. Sebab ada hubungan ya antara persepsi orang tua dengan screen time yang lebih tinggi, khususnya pada remaja ya. Oke. Kita lihat bahwa beberapa persepsi terhadap diri sendiri itu bisa dinilai di slide berikutnya. Terkait dengan waktu, ya, bagaimana orang tua sendiri mungkin mempergunakan gadget ini atau aspek media teknologi ini untuk manajemen stres diri sendiri.
Artinya mungkin ada bagian ketidakpuasan dari hidup orang tua yang makin berdampak juga dengan mempergunakan banyak waktu di gadget dan diperhatikan tentu saja oleh anak gitu. Dan akhirnya mungkin juga menimbulkan ketidakpuasan dalam hidup orang tua sendiri. Di masa pandemi ini dengan begitu banyak stresor yang terjadi terkait dengan banyak bidang, membuat juga media atau gadget ini menjadi sesuatu yang kemudian bisa mendominasi ya waktu dari orang tua, termasuk juga anak-anak dan anggota keluarga lainnya. Berikutnya, bagaimana persepsi orang tua terhadap slide berikutnya, relasi. Karena meskipun memang ada distancing secara langsung, tetapi penggunaan media ini mendekatkan juga gitu. Dan bahkan ada kecenderungan over connected gitu ya. Bagaimana manajemen stres orang tua, bagaimana juga pengaruh relasi orang tua juga dipengaruhi oleh relasi dengan teman dan berbagai macam network atau jaringan, termasuk influencer. Selanjutnya, persepsi orang tua perlu untuk memahami bagaimana produktivitas yang sangat dipengaruhi kemalasan untuk melakukan aktivitas di kehidupan nyata, serta membuang banyak waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Gadget ini bisa disebut juga penggunaannya itu katakanlah bisa hedonistic, bisa juga eudaimonic. Jadi bisa digunakan juga untuk menggunakan untuk hal-hal yang tampaknya menyenangkan, tapi juga banyak hal yang positif ya. Mungkin hal-hal yang menyenangkan itu atau model yang hedonistik ini bisa menurunkan produktivitas. Orang tua perlu diajak ya, orang tua perlu memahami bagaimana persepsi mereka terhadap tiga hal ini. Waktu, dan kemudian relasi dan produktivitas kaitannya dengan gadget dan pengaruhnya kepada screen time remaja. Berikutnya, masih dalam peran penjagaan pertama, bagaimana pemahaman dan kesadaran yang lebih dalam yang kita bisa bantu buat orang tua, termasuk orang tua menyadarinya, untuk melihat pada sistem keluarga atau langsung ke sumber dari dalam rumah tangga dalam kaitannya terkait dengan gadget pada anak-anak. Misalkan perilaku orang tua. Proses memberikan pujian atau reward itu bisa diganti juga dengan sistem reward yang ada di gadget, dengan game ya, dan kondisi internet yang bisa ada gitu ya, secara sosial media, likes gitu ya, atau banyak hal yang kemudian seperti disebut reward gitu, dibanding mungkin orang tua yang secara langsung memberikan pujian. Serta tentu saja bagaimana karakteristik orang tua ya, adanya kecemasan dan depresi, serta variabel keluarga yang lebih umum lainnya, konflik antara orang tua sendiri ya, kondisi abuse yang bisa terjadi dan saat ini kita dengar ya cukup sering juga gitu ya. Semestinya kondisi kita lebih dekat secara keluarga, tapi tetap saja ada keluarga-keluarga yang juga memiliki kondisi yang disfungsional. Berikutnya, masih di peran penjagaan pertama, bagaimana akhirnya orang tua diajak ya untuk memahami bahwa ada ya, faktor-faktor pelindung ya di dalam keluarga, self esteem yang terbangun, identitas diri berdasarkan nilai budaya, agama yang kuat, keterampilan yang dikembangkan dalam keluarga sendiri, interaksi antar keluarga sendiri untuk mengembangkan keterampilan sosial, termasuk komunikasi keluarga yang positif juga. Orang tua perlu untuk melihat hal ini atau kita ajak untuk melihat hal ini. Nah, berikutnya, peran pencegahan yang kedua, early parent focused intervention. Bahwa orang tua tampaknya ya memiliki pengaruh yang lebih kecil terhadap screen time remaja. Nah, temuan ini menunjukkan pentingnya intervensi orang tua selama tahun-tahun pra-remaja yang bertujuan untuk mengurangi screen time anak-anak. Sehingga saat nantinya remaja ya, akan ada suatu pengasuhan yang sesuai dan realistik yang akan menunjang kemandirian. Umumnya memang ya ada kesulitan ketika kita melakukan intervensi di saat remaja, walaupun tetap juga ada kesempatan yang bisa dilakukan. Namun kalau misalkan orang tua ya saat ini lebih aware ya terhadap kondisi anak-anak yang lebih kecil gitu, balita atau di bawah 12 tahun, akan lebih baik ya kalau kita bisa menginisiatifkan tentang early parent focus intervention ini ya, screen time ini atau aspek gadget ini masuk ke pengasuhan sejak sedini mungkin gitu. Ya, berikutnya, peran pencegahan yang ketiga. Penting untuk adanya kesepakatan antara orang tua serta identifikasi ciri kepribadian. Jadi pembatasan screen time oleh orang tua akan lebih efektif jika ada kesepakatan bersama. Secepat mungkin kita bisa membantu orang tua membuat ya agreement atau kesepakatan seperti ini begitu. Sebab tanpa kesepakatan seperti ini orang tua akan cenderung ya menerapkan berbagai macam peraturan dadakan gitu yang mungkin muncul ya ketika ada masalah tertentu gitu pada anaknya. Jadi kesepakatan ini perlu untuk juga orang tua buat
barangkali secara sederhana kita pun bisa membantunya. Oke, berikutnya. Ya, termasuk usaha ya, assessment ya. Ini istilah medis tapi bisa ya untuk dilakukan ya oleh orang tua, mengidentifikasi ciri kepribadian remajanya itu seperti bagaimana. Anak saya itu tipe yang lebih suka menyendiri ya, yang mungkin kadang-kadang agak eksentrik ya, atau ada perilakunya yang tidak biasa, atau dia tipe yang memunculkan emosi atau ekspresinya dengan lebih sering gitu ya, atau dia tipe yang sedikit-sedikit cemas, sedikit-sedikit khawatir ya. Bisa lah untuk orang tua melihat ya, paling tidak mendeteksi kira-kira anak saya itu tipe yang mana nih, tipe yang penyendiri atau tipe yang emosional atau tipe yang cemas. Berikutnya, ya, selanjutnya saya akan secara cepat untuk masuk ke peran intervensi. Ini adalah kondisi di mana memang sudah terjadi adiksi gadget ya. Yang pertama, digital well-being ya. Ada istilah digital detox, ya, self-help literatur, serta aplikasi monitoring gadget untuk digital well-being. Hal ini pun memang masih merupakan hal yang perlu saya update, yang kita harapkan semua kita pun juga bisa mengupdate ya digital well-being ini. Aspeknya adalah fokus dan balance ya. Itu yang seringkali dikatakan oleh penyedia atau platform aplikasi. Berikutnya, ya, media pengasuhan. Ini penting untuk mengurangi efek negatif, meningkatkan efek positif dan literasi media. Di sini orang tua sudah masuk ke dalam kondisi mediasi. Intensif perlu ya. Jadi waktu itu merupakan suatu indikator yang penting bagaimana kuantitas pengasuhan itu dilakukan, karena ini proses intervensi. Berikutnya, ya, selanjutnya model yang digunakan ini sama seperti yang dibagikan Dr. Yunias dan juga Dr. Nining, restriksi dan aktivasi ya, termasuk juga nanti co-viewing ya. Jadi model pembatasan waktu dan gadget serta motivasi-motivasi masuk dalam mediasi pengasuhan. Berikutnya, ya, serta evaluasi diri. Orang tua memang perlu ya, sekali lagi dalam proses baik prevensi maupun intervensi, memantau perilaku ponsel mereka sendiri. Ada dashboard di digital well-being yang bisa digunakan sebenarnya untuk mengecek berapa jam sosial media, berapa jam YouTube, dan lain sebagainya. Ini bisa juga sih untuk dipergunakan bersama, termasuk juga kita membantu orang tua ya. Selanjutnya, ya, relasi. Dan penting ya buat berbicara tentang perilaku ya, kebutuhan emosi anak-anak ya, bahwa orang tua menunjukkan kepada anak-anaknya mereka peduli ya. Mungkin pada awalnya sulit, tapi dengan kuantitas yang barangkali bisa ditambah di kesempatan pada saat ya kita berada di rumah ya, di kondisi pandemi ini barangkali bisa menjadi sesuatu hal yang lebih bisa dilakukan dalam mediasi pengasuhan relasi. Yang tujuannya adalah selanjutnya, ya, memiliki akses mental anak ya. Akses mental. Jadi media pengasuhan atau relasi ini indikatornya adalah ketika orang tua bisa menyebutkan ya kondisi mental anak-anak seperti apa, ciri kepribadiannya seperti apa ya, sifat, kebiasaan, hal apa yang pribadi ya. Dengan mencapai hal seperti ini, maka proses intervensi mediasi pengasuhan relasi, akses mental yang diperoleh ini berarti sudah tercapai peran intervensi kedua ya, termasuk pengembangan yang mengejar secure attachment. Berikutnya, ya, selanjutnya, tentu ada kolaborasi konseling klinik, ya, termasuk juga terapi keluarga. Ini harus dipertimbangkan ya, apabila memang proses intervensi harus berlanjut sampai sedemikian rupa karena kondisi tertentu. Dengan strategi intervensi krisisnya, ya berikutnya, betul, yaitu fokus pada kondisi atau sumber daya emosional. Selanjutnya, ya, berikutnya. Sumber daya emosional individu, baik kita sebagai terapis atau klinisi, bisa membantu untuk menyebutkan ya sumber daya emosional individu anak itu apa saja ya kalau memang masuk kepada intervensi klinis. Nah, kesimpulan pada saat ini kita punya dua peran pencegahan orang tua, dua peran orang tua, yaitu peran pencegahan dan peran intervensi. Ini merupakan hal yang mungkin bisa mempermudah bagaimana mengingat 3 peran pencegahan dan 3 peran intervensi. Peka, awal, sepakat, ide gitu. Jadi perlu pemahaman dan kesadaran, baik kesadaran awal dan yang lebih mendalam pada orang tua. Early parent focus intervention bila memang ada kesempatan ya, kesepakatan bersama orang tua dan remaja serta identifikasi ciri kepribadian serta peran intervensi, DM ke klinik ya gitu. Digital well-being
mediasi pengasuhan, refleksi, ya, motivasi, evaluasi diri, dan relasi, serta kolaborasi klinik. Berikutnya, ya, ini adalah selanjutnya penutup, ya, quotes terakhir gitu. Ya, bahwa the difference between technology and slavery is that slaves are fully aware that they are not free gitu. How about technology slavery? Jadi dibutuhkan awareness, ya. Ada kesempatan, opportunity, ya, di masa krisis pandemi ini, yaitu revolusi diri dan revolusi relasi dalam keluarga kita sendiri menuju kehidupan yang lebih baik lagi. Terima kasih. Sobat Jiwa Anak Remaja, selamat berkarya bersama keluarga di masa pandemi ini. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Amin. Mari menggunakan gadget secara positif, tetap menikmati menjalani protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Tetap semangat, open-minded, berbagi kisah dengan orang-orang terdekat dengan kita atau bila dibutuhkan, berbagi kisah kepada konselor, psikiater, dan berbagi karya. Tetap antusias dan tabah. Salam sehat jiwa. Terima kasih.